Swastiastu, Mbak. Swastiastu. Terima kasih Ibu atas waktunya, berkenan meluangkan waktunya untuk saya jadikan narasumber. Jadi ini terkait dengan tugas PPG saya untuk mencari pakar untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah Tiang. Jadi langsung saya bertanya, Bu. Silakan. Yang pertama, Bu, dari analisis identifikasi masalah saya kan ada masalah yaitu hasil belajar siswa itu rendah yang disebabkan karena guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Kira-kira menurut Ibu apa solusi yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Nah, untuk masalah yang tadi kan masalahnya hasil belajar ya. Hasil belajar karena model pembelajaran kurang inovatif, kan begitu. Nah, untuk solusinya, alternatif pemecahan masalahnya itu, menurut saya banyak sekali model pembelajaran yang inovatif, yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari ya kepada siswa, apalagi untuk meningkatkan hasil belajar. Misalnya saja ada problem based learning, ada problem solving, project based learning, itu banyak. Dan juga dari macam-macam model pembelajaran itu, fokuskan anak-anak juga untuk berkelompok dia. Nah, dalam berkelompok itu, nanti kan pasti siswa itu banyak berdiskusi, berusaha memecahkan permasalahan. Misalnya saja problem based learning. Berarti dalam pembelajaran itu kita memberikan nanti adanya problem, adanya masalah yang kita berikan. Sehingga di mana siswa itu jadinya nanti bisa berusaha, kemampuan berpikirnya dia bisa terlatih, sehingga dari masalah yang diberikan itu, jadi siswa itu bisa memiliki kemampuan pemecahan masalah dan berujung nanti pada peningkatan hasil belajarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya yang sangat mencerahkan saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, ini terkait tentang motivasi siswa yang rendah yang disebabkan karena guru kurang kreatif dalam menggunakan media yang menarik. Menurut Ibu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Berarti kurang motivasi karena media yang kurang menarik, gitu ya? Iya, benar. Nah, sebelumnya saya tanya dulu pada Pak Astu, ini untuk pembelajaran di tingkat apa? Ini SD, SMP, di tingkat atau? SD, semua SD. Nah, ya. Kalau di tingkat SD, biasanya media itu kan anak-anak masih berpikirnya itu dia tidak bisa berpikir abstrak, masih artinya harus dia dituntun dengan sesuatu yang bersifat nyata, konkret, kan begitu kalau anak-anak SD. Jadi penggunaan media itu sangat berpengaruh untuk melatih nanti kemampuan siswa. Jadi kalau misalnya dia tidak diberikan media yang bisa mereka lihat secara nyata, jadi pikirannya mereka tuh kayak gimana sih, kan gitu jadinya ya. Sehingga media-media yang bisa digunakan menurut saya itu media nyata. Misalnya anak-anak langsung dia bisa, kalaupun tidak bisa secara nyata, bisa kita dengan bantuan video misalnya. Nah, dari videonya itu anak-anak pasti sudah bisa dia membayangkan jadinya, oh seperti ini. Misalnya pada saat materi sistem pernafasan. Nah, dalam materi sistem pernafasan di SD kan pasti ada inspirasi, ekspirasi. Kalau kita cuma menerangkan tanpa bantuan media, anak-anak cuma tahu dia pada saat menghirup nafas. Tetapi dia tidak tahu kemana arah udara itu gitu. Sedangkan alurnya kan dari hidung, kemudian ke tenggorokan, habis itu bronkus, kan begitu banyak ya. Jadi anak-anak tuh biar tahu dia, oh begini loh jalannya udara. Kalau proses inspirasi seperti ini dia. Jadi fokus anak-anak pembelajarannya itu bisa secara nyata mereka dapatkan sehingga nanti tertanam di dalam pikirannya mereka
sehingga bisa membuat hasil belajarnya juga tinggi. Jadi untuk memotivasi siswa itu bisa Pak Astu gunakan media video bisa, terus media yang konkret secara nyata bisa, mungkin anak-anak diajak bereksperimen dia, terus juga melalui gambar juga bisa. Ya, mungkin seperti itu misalnya untuk pembelajaran menggunakan media ya. Baik, Ibu, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Peserta didik belum bisa memahami materi yang bersifat abstrak yang disebabkan guru yang belum menggunakan media TIK dalam pembelajaran. Menurut Ibu, bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Nah, yang ketiga ini mungkin hampir sama dengan yang kedua ya. Ya, anak-anak masih berpikirnya tuh abstrak, sehingga kita perlu menggunakan media. Mungkin solusi media seperti yang tadi saya bilang gitu. Kalau dia tidak bisa kita lakukan secara langsung, alangkah baiknya menggunakan media yang berbasis TIK. Nah, dari TIK itu misalnya bisa kita tayangkan dalam bentuk PowerPoint yang berisi di sana video-video pembelajaran, sehingga anak-anak juga bisa dia mengetahui, membayangkan sedetail mungkin gimana proses-proses pembelajaran, materi-materi pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Mungkin itu dia lebih ke media TIK. Selain juga menarik ya, kalau video kita tayangkan kan biasanya isi gambar-gambar animasi juga, selain itu juga ada musiknya, ya jadinya anak-anak itu lebih semangat, lebih termotivasi. Begitu Pak Astu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang saya terakhir Bu, yang nomor 4. Peserta didik belum mampu memecahkan pembelajaran berbasis HOT atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang disebabkan karena guru belum pernah menerapkan pembelajaran HOT. Kira-kira bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Iya, kalau masalah HOT ya, memang sekarang ini kita kan dituntut supaya anak-anak itu bisa berpikir tingkat tinggi ya. Berpikir tingkat tinggi ini bisa meliputi ada berpikir kreatif, ada berpikir kritis, kan begitu. Nah, tentunya untuk dapat eh, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis atau HOT anak-anak itu, kita harus menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai. Nah, kan tidak mungkin kita membelajarkan anak-anak dengan model-model pembelajaran yang tidak inovatif. Ya, untuk meningkatkan dia keterampilan berpikir kreatifnya. Jadi kita harus menggunakan model-model seperti yang saya telah bilang tadi, bisa menggunakan PBL, project. Misalnya kalau PBL itu siswa kan diberikan permasalahan dia. Jadi untuk memecahkan masalah itu, siswa itu harus menggunakan dia kemampuan berpikirnya. Jadi otomatis siswa itu seperti dia dilatih untuk berpikir untuk mencari pemecahan masalahnya itu. Tidak cuman dia diberikan pertanyaan yang jawabannya cuma ada di buku, bukan seperti itu. Sehingga siswa itu kalau diberikan permasalahan seperti dia PBL itu dia diberikan dulu diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok belajar kecil, kemudian nanti di sana dia bisa diskusi, bertukar pikiran dengan teman-temannya dalam memecahkan masalah. Di situ mulailah nanti kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak itu bisa terlatih dia. Tapi untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi ini juga kita perlu sebagai guru kreatif kita memberikan pertanyaan yang memang tingkatannya itu tingkat HOT. Nah, jangan memberikan nanti permasalahan yang dia LOT. Jadi permasalahan dalam model pembelajaran PBL itu memang harus permasalahan-permasalahan yang bersifat dia HOT sehingga bisa mulai melatih lah ya dari tingkat SD soalnya mulai melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi anak-anak itu. Mungkin begitu Pak Astu. Baik, Bisa Ibu. dipahami ya? Bisa, Bu. Terima kasih banyak atas masukannya, sangat super sekali. Jadi saya lebih bisa ada pencerahan untuk melanjutkan tugas yang
yang saya punya. Jadi Bu, Iya, demikian selamat berjuang. pertanyaan wawancara saya hari ini dengan Ibu. Kalau itu saya tutup dengan Prama Santi, Bu. Om Iya, Santi Santi. Om Santi.